Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita masuk ke dalam hukum yang ke-9. Sekali lagi kita membaca dari Keluaran pasal ke-20. Keluaran pasal ke-20 dari ayat 12 kita membaca sampai dengan ayat yang ke-17 sekali lagi. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada kamu. Semua membaca 13 sampai 17. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, berkatilah jam selanjutnya, berkatilah khotbah akan disampaikan, berkatilah setiap anak Tuhan yang hadir di dalam kebaktian ini. Kiranya firman-Mu, perkataan hidupmu boleh masuk ke dalam hidup kami masing-masing. Usirlah setan dan singkirkan segala kuasa jahat dan segala anasir yang jahat dari tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mulai hari ini kita membicarakan tentang hukum yang ke-9. Dari hukum yang ke-5 sampai ke-10 ini ada bicarakan tentang kewajiban, tentang etika, tentang moral di antara manusia dan manusia. Ini adalah satu hubungan secara horizontal dari diri manusia kepada diri lain yang disebut sebagai manusia. Kita harus sebagaimana hidup di hadapan Tuhan. Dan pada minggu yang lalu kita selesai bicara tentang jangan mencuri. Dan terakhir kita mengatakan jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan Allah. Segala kemuliaan harus kembali kepada Allah. Karena segala sesuatu berasal dari Allah. Segala anugerah diberikan oleh Allah. Supaya Allah yang patut, Allah yang layak menerima kemuliaan secara 100%. Soli Deo Gloria. Manusia yang mengetahui segala anugerah dari Tuhan adalah satu-satunya macam manusia yang mungkin mengembalikan segala kemuliaan hanya kepada Allah. Karena dia mengetahui dia hanya ciptaan, dia hanya sang menerima daripada kebenaran, firman, anugerah, keselamatan, segala kebajikan yang hanya dari Tuhan Allah saja. Segala pemberian yang baik berasal dari Tuhan Allah. Demikian Yakobus berkata kepada kita. Dan sekarang kita masuk ke dalam satu hukum yang ke-9, yaitu janganlah kau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Atau di dalam terjemahan lain, kau tidak boleh bohong untuk merugikan orang lain. Engkau tidak boleh berkata-kata dusta untuk merugikan, melukai, atau mencelakakan orang lain. Nah, saudara-saudara, terjemahan-terjemahan yang berbeda mempunyai arti pusat yang sama, yaitu manusia harus menghormati manusia yang lain. Manusia harus menghargai sesama yang dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah. Dan manusia tidak boleh mempunyai niat jahat, niat yang tidak baik untuk merugikan orang lain. Nah, saudara-saudara, kalimat-kalimat seperti ini, mirip-mirip seperti ini muncul di dalam segala agama yang besar. Di dalam ajaran daripada Buddhisme,
di dalam ajaran daripada Konfusianisme, di dalam ajaran daripada orang-orang yang beragama lebih tinggi daripada sekedar kebudayaan yang biasa. Semua mempunyai dalil seperti ini. Nah, ini disebut golden rule, yaitu between man and man we should co-respect, co-appreciate, and co-understand. Co-appreciate others, sehingga satu dengan lain itu menjalankan dalil ini. Di dalam Hillel, seorang rabi yang terbesar sebelum Kristus, dia mengatakan, maka engkau harus menghormati orang lain supaya kamu dihormati oleh orang lain. Di dalam Kongfucu mengatakan, yang kau sendiri tidak inginkan tidak boleh memberikan kepada orang lain. Nah, ini semua mempunyai kemiripan daripada apa yang dikatakan di dalam hukum yang ke-9. Kongfucu mengatakan, what you yourself do not want, you do not give to others. Yang kau sendiri tidak menginginkan, jangan kau berikan kepada orang lain. Kalau kau tidak ingin diejek-ejek, jangan mengejek-ejek orang. Jika kau tidak ingin dimarahin, jangan sembarangan marahin orang. Jika kau sendiri tidak mau difitnah, tak boleh memfitnah orang lain. Jika kau sendiri tidak ingin dimaki-maki, jangan memaki-maki orang lain. Jika kau sendiri tidak mau dikerjakan, jangan mengerjain orang lain. Di sini antara satu dengan lain yang mempunyai status sama-sama disebut sebagai manusia harus mempunyai respek sedari diri seseorang, mengingatkan perasaan orang lain adalah sama seperti engkau. Nah, saudara-saudara, banyak orang tidak sadar seperti ini, sehingga mereka baru mulai mempunyai perasaan sedikit. Kalau dilukai orang lain, baru engkau mengerti perasaan orang lain. Manusia yang makin peka dan makin mengerti perasaan orang lain, makin menciptakan perdamaian dan keharmonisan di dalam masyarakat. Manusia yang makin mempeduli perasaan orang lain, manusia itu makin menjadi seorang yang mensumbangsikan keharmonisan dan perdamaian di dalam umat manusia. Itu sebab Tuhan Allah memberikan kepada kita hukum yang ke-9. Hukum yang ke-9 khususnya berbicara tentang etika mulut, etika perkataan. Di dalam Yakobus mengatakan, jikalau engkau bisa menahan lidahmu, maka engkau menjadi orang yang sempurna. Berarti lidah seperti satu nakoda, seperti satu pengarahan yang meskipun kecil mengakibatkan akibat yang besar sekali. Saudara-saudara, setiap kapal perlu satu bahan atau satu alat untuk menentukan arahnya. Dan itu dibanding secara skala dengan seluruh beratnya kapal, tidak ada apa-apa artinya. Sepele sekali, tapi itu akan menentukan. Demikian juga setir yang berada di mobil, beratnya tidak banyak, tapi setir ini menentukan mati hidup, menentukan pengarahan, menentukan kemana mobil ini akan pergi. Dengan bagaimana bisa mensetir, bisa memegang itu setir yang betul-betul mempunyai pertahanan, kekuatan, penguasaan yang bisa dikontrol, maka mobil itu akan selamat. Saudara-saudara, demikian juga jikalau seseorang bisa menahan, bisa mengontrol, bisa menguasai lidahnya, maka dia seumur hidup akan berada di dalam keamanan yang terjamin. Saudara-saudara, manusia adalah satu-satunya makhluk yang berbicara tidak habis-habis. Dari engkau lahir, engkau bersuara, dan engkau memperhatikan mama papamu, memperhatikan mulut mereka, lalu telingamu mulai mendengar, menerima suara itu untuk menjadi satu pedoman dan dasar engkau berkata-kata. Setelah engkau meniru perkataan, pelan-pelan engkau mulai menyambung suara dan makna menjadi kalimat-kalimat yang keluar daripada hatimu. Orang Tionghoa mengatakan yen piao sin sen. Maksudnya adalah kalimat itu adalah ekspresi daripada suara hati. Jadi hatimu menginginkan apa, engkau mengatakan sesuatu dengan mulutmu.
maka perkataan-perkataan yang keluar dari mulut manusia itu adalah suatu pengutaraan daripada makna yang berada di dalam hatinya. Orang yang agung mengeluarkan kalimat yang agung. Orang yang hatinya lebar mengeluarkan kalimat yang sangat luas. Orang yang dalam pikirannya mengeluarkan kalimat-kalimat mempunyai arti yang sangat dalam. Orang yang begitu egois hanya mengatakan kalimat yang egosentrik. Orang yang remeh mengeluarkan kalimat-kalimat yang kasar. Orang yang tidak berpendidikan menyatakan ketidakberpendidikannya melalui kalimat-kalimat yang diutarakan. Jadi dari suara yang keluar dari mulut seseorang, memakai kata apa berbicara, engkau langsung mengerti orang itu dalamnya isi apa. Yesus Kristus berkata, jikalau hatimu sudah penuh sesuatu, maka engkau keluarkan melalui mulutmu. Orang Prancis mengatakan, tidak peduli engkau bicara apa, waktu engkau membicarakan orang lain kah, atau membicarakan dirimu sendiri, saat engkau buka mulut mengkritik orang lain, membicarakan tentang orang lain, sedang saat itu juga engkau memperkenalkan dirimu itu siapa. Jadi saudara-saudara, orang Tionghoa mengatakan lagi, 处世界多言，言多必失. Di dalam bergaul, di dalam berrelasi dengan sesama manusia, jangan banyak bicara. Orang yang bicaranya banyak selalu meleset dan bicara yang salah. Tak mungkin engkau tidak bicara salah kecuali engkau tidak banyak bicara. Tetapi saudara-saudara, orang yang menahan mulut tidak berbicara tidak berarti dia sudah beres. Karena yang beres atau tidak beres itu penentunya ada di dalam cara dia berpikir bagaimana. Jika engkau pikirannya penuh dengan kejahatan, penuh dengan kenajisan, keremehan, egoisme, tak mungkin tidak keluar dari mulutmu kalimat-kalimat yang memperkenalkan dirimu sendiri. Itu sebab Yakobus berkata, barang siapa yang secara sempurna bisa menguasai lidah dia, maka dia telah menjadi orang yang sukses, menjadi orang sempurna menguasai diri. Itulah sebab kalimat yang keluar dari mulut kita harus kita kontrol dan harus kita mengerti rahasia daripada etika berbicara itu bagaimana. Alkitab di sini mengatakan, jangan kau bicara sesuatu bohong, dusta, tidak benar, yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, demi satu hati yang mau merugikan orang lain, yang melukakan orang lain, mencelakakan orang lain. Peribahasa Tionghoa yang kuno mengatakan, 一言兴邦，一言亡国. Dengan satu kalimat mungkin engkau menjadikan sesuatu dorongan seluruh negara dikobarkan, dibangkitkan. Tetapi juga dengan satu kalimat yang salah, engkau mungkin menjual, menghancurkan nasib dari seluruh bangsa. Nah, ini semua adalah bijaksana orang-orang kuno di dalam semua bangsa, di dalam semua kebudayaan, kesadaran mengenai bahayanya sembarangan bicara. Bahayanya kalimat yang salah akan merusak seluruh hari depan. Bukan secara pribadi, tapi seluruh Nusantara, seluruh bangsa akan dirugi oleh kalimat yang tidak benar. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan manusia dengan cara desain yang tidak mungkin lebih baik lagi. Man is created after the image and the likeness of God, which God is the source, is the per se of the perfection. Allah adalah kesempurnaan itu sendiri. Allah adalah kelebihan dan keindahan yang tertinggi, sehingga tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan Allah. Itu sebab Allah telah menciptakan manusia dengan peta Tuhan Allah sendiri, yang adalah kesempurnaan, keadilan, kesucian, kebajikan yang tersempurna. Itu sebab manusia yang bisa hidup memiripi Sang Penciptanya, itulah manusia yang sempurna. Manusia yang bisa mengutarakan sesuatu cermin yang mencerminkan semua kebijakan dan moral Allah yang tertinggi. Manusia itu manusia yang sempurna.
Dan manusia yang sempurna harus mengetahui bagaimana mengutarakan makna yang kekal melalui bahasa yang sementara. Saudara-saudara, di belakang suara itu ada napas. Di belakang napas itu ada makna. Di belakang makna itu ada roh. Di belakang roh itu ada firman. Nah, ini ada satu kaitan yang tidak bisa lolos. Allah itu adalah firman, dan firman itu menciptakan manusia, dan firman sendiri menjadi manusia, dan firman mengisi manusia, dan manusia yang berfirman membicarakan makna yang sesuai dengan arti sesungguhnya dari firman, dan makna itu diserahkan di dalam satu wadah, dan wadah itu namanya bahasa. Dan bahasa mempergunakan suara, dan di dalam suara ada napas. Dengan demikian, waktu engkau mengutarakan sesuatu, engkau tidak mungkin berbicara tanpa terlebih dahulu bernapas. Engkau mau bicara, ayo saudara-saudara, waktu napas dimasukkan itu menjadi satu wadah untuk seperti air mengapung-apungkan kapal. Demikian napas mengapung-apungkan bahasa. Saudara-saudara, no sound is without breathing. Waktu engkau bersuara, engkau breathe, engkau bernapas dulu. Nah, napas itu yang menampung wadah, menjadi wadah menampung firman. Demikian Allah Bapa bernapas dan keluar firman-Nya. Ini Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. When God speaks, He breathes. Breathing of God is the Spirit, and the Word of God is the manifestation of His will. Jadi dengan kemauan Tuhan, Dia mengutarakan sesuatu, berbicara, perkataan itu keluar. Firman beserta dengan Allah. Firman adalah Allah, dan firman keluar dari Allah melalui gerakan Roh Kudus. Roh memberikan inspirasi. Roh memberikan hembusan kepada para nabi di dalam perjanjian lama, dan para rasul di dalam perjanjian baru. Melalui hembusan dari Tuhan Allah, yaitu pekerjaan Roh Kudus, maka firman sebagai sesuatu yang memakai wadah dari roh itu disalurkan kepada nabi, kepada rasul. Lalu mereka berbicara tentang firman Tuhan yang penuh dengan makna yang kekal. Dan manusia mengenal firman, dia menanam, menaruh seluruh mana yang kekal dalam dirinya. Lalu dari situ dia mengeluarkan kalimat yang bermakna. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan yang mau dipakai Tuhan, belajar bagaimana dengan Roh Kudus yang menjadi wadah menghembuskan firman ke dalam hatimu, lalu seumur hidup engkau memberitakan firman dengan tidak habis-habis. Kalau tidak Roh Kudus, tidak firman, maka kata-kata yang keluar dari mulut manusia itu kebanyakan sampah. Sekali lagi, if there's no Spirit of God, no Word of God control and be the content of your meaningful thought, then everything you speak is rubbish. Begitu banyak orang bicaranya semua sampah, dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu, dari permulaan satu tahun sampai akhir, ngomongnya itu saja, maki-maki orang, marah-marahin orang, kritik orang, tidak puas ini, tidak puas itu. Perkataan itu hanya sampah saja. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipenuhi oleh firman, kalimat-kalimat yang keluar dari hidup dia selalu menjadi pedoman, selalu menjadi pengarahan, selalu mengandung bibit bijaksana yang memberikan inspirasi, memberikan satu ilham supaya manusia yang dengar mendapatkan makna kebenaran. Maka suara mengandung bahasa, bahasa mengandung arti, arti mengandung firman, dan firman mengandung kehendak Allah. Dari satu urutan ini kita hidup di dalam kebudayaan berbahasa. Saudara-saudara sekalian, orang yang dilahirkan dan dibesarkan di dalam kebudayaan bagaimana, dia dipengaruhi oleh cara mengutarakan makna melalui firman perkataan yang dia ngerti. Saudara-saudara, dan kata-kata yang kita ucapkan setelah menjadi biasa itu akan mengikat kita lagi. Jadi ada orang yang suka ngomong kotor, lalu ada apa saja keluar
omong kotor itu. Karena apa? Karena mulutnya sudah diikat, dilimit oleh semacam wadah yang kontennya berlainan dengan firman. Kita yang terus dengar firman Tuhan, sudah bosan? Saya tanya, sudah bosan dengar firman? Saudara, firman yang sejati tak pernah mungkin membosankan. Amin. Banyak pendeta yang minder, inferior, ketakutan khotbahnya tidak disengi, campur lelucon, bikin guyonan supaya orang senang. Bosan? Bosan dong. Kalau saya menari guyonan, kamu bosan gak? Saya tanya, bosan gak? Pasti bosan. Karena itu bukan firman dari Tuhan. Tapi kalau saya bicarakan firman Tuhan, bosan gak? 100 tahun pun tidak bosan. Jadi saudara-saudara, sesudah kita diisi dengan firman, kita diisi dengan kebenaran, lalu seluruh mental kita menjadi mental yang penuh dengan konten kebenaran. Lalu waktu engkau bicara sesuatu, engkau tidak usah takut. Saudara-saudara, saya bukan seorang belajar ekonomi. Saya bukan seorang yang belajar akan hukum. Saya bukan seorang yang belajar politik. Tapi saya berkata kepada saudara, firman kalau sudah penuh di dalam hati seseorang, dan dia betul-betul mengamati dan mengerti, dia berani bicara tentang apapun. Saya berani bicara tentang hukum kepada ahli hukum. Saya berani bicara tentang musik kepada ahli musik. Saya berani bicara tentang ekonomi kepada ahli ekonomi. Saya berani bicara tentang konstitusi kepada ahli konstitusi. Saya berani bicara tentang alam semesta kepada orang yang belajar alam. Saudara, kenapa? Seluruhnya terkandung di dalam firman Tuhan. Dan kelimpahan, kedalaman, keakuratan, kepastian mengerti firman Tuhan yang betul-betul limpah mengakibatkan engkau berdiri di dalam this is my Father's word. Tidak peduli engkau bicara apa, saya ada dasar. Di dalam perut saya ada gudang di dalam jiwa saya yang penuh pengertian, penuh bijaksana yang keluar tidak habis-habis. Karena mulut ini harus dipersembahkan kepada Tuhan menjadi alat kebenaran, di mana firman Tuhan melalui mulut ini selalu menjadi berkat bagi orang yang mendengar perkataanku. Nah saudara-saudara, setiap hukum saya tidak bicara langsung ya, jangan mencuri, curi uang, bukan itu. Mencuri menyangkut hak kepemilikan orang lain, menyangkut kepemilikan yang kita diberikan oleh Tuhan, pengesahan. Dan dari situ kita mengerti dari Tuhan, dari orang lain, dari diri, dari sejarah, dari kemuliaan. Kalau kita tidak setia, kita pencuri. Sekarang daripada hukum ke-9 juga, saya tidak bicara langsung, jangan bohong ya. Satu kalimat sudah selesaikan. Telusuri sampai akar. Yang disebut bohong, berkalimat bohong, berarti salah menggunakan mulut. Dan mulut salah karena tidak kebenaran keluar. Kalau kebenaran mau keluar, harus ada isi firman. Dan isi firman itu menjadi dasar kita bisa bicara yang benar. Alangkah indahnya kalau seorang berbicara, yang dibicarakan semua kebenaran. Alangkah indahnya kalau orang berpikir, yang dipikir semua kebenaran. Alangkah indahnya orang berjalan, yang di jalan tidak salah. Semua keputusan dia ambil, semua jalan yang ditempuh, semua perkataan yang diucapkan, semua pikiran yang dimiliki adalah diurapi oleh kebenaran. Maka orang itu orang berbahagia. Itu di dalam gerakan ini kami berusaha menjadikan Anda makhluk yang berbahagia. Makhluk yang dikuasai oleh kebenaran. Dan kebenaran sudah diwahyukan di dalam kitab suci. When you speak, you will speak nothing wrong. If the truth is controlling your life. Jikalau kebenaran telah menguasai seluruh hidupmu, dan kebenaran akan melintasi segala aspek hidupmu, maka engkau lihat benar, yang kau dengar benar, yang kau katakan benar. Bagaimana yang tidak benar? Semua yang tidak benar akan disaring langsung, disaring secara otomatis, sehingga akhirnya hanya sisa yang benar yang berada di hatimu. Itu akan menjadi indah luar biasa. Hidup yang bisa menyaring semua kesalahan, hidup yang hanya mengutarakan kebenaran, itulah hidup yang sangat bernilai sekali. And when you talk something,
You talk precisely. You talk accurately. You talk righteously. Bicara yang benar. Karena apa? Firman menguasai seluruh aspek. Permeated in all the aspects of your life. Then you dedicate yourself. And dedicate all the organ in your physical body to be the instrument of righteousness and the truth before God to man. Engkau akan mempersembahkan semua alat di dalam tubuhmu menjadi perkakas, menjadi instrumen kebenaran di hadapan Tuhan bagi manusia. Dan engkau akan menjadi berkat. Anytime you speak, people get a blessing. Anytime you analyze, people know understanding. Anytime you witness, people understand what is truth. Setiap kali engkau bicara, orang dapat pedoman. Setiap kali engkau mendorong, orang dapat kekuatan. Setiap kali engkau menganalisa, orang dapat bijaksana. Yang mana yang benar? Setiap kali engkau memberikan kekuatan, orang didorong dan maju. Karena mulutmu ada kebenaran di dalamnya. Dan di dalam Amsal Sulaiman berkali-kali mengatakan, bagi mulut bibir orang yang berbijaksana, bibirnya adalah pohon hidup. Saudara-saudara, it's a tree of life in your lips. Bibirmu menjadi pohon hidup. Apa sih artinya pohon hidup? Pohon hidup ada di mulut. Berarti firman dan perkataan keluar dari mulutmu akan menjadi satu pokok seperti yang hidup, hasilkan buah-buah hidup. Saudara-saudara, dari kalimat-kalimat orang yang agung, dunia telah mendapatkan pendidikan berapa banyak. Kadang-kadang satu kalimat yang diucapkan di dalam satu pengalaman yang sulit, akhirnya menjadi cahaya besar, menyinari seluruh sejarah beribu-ribu tahun. Karena apa? Bibir yang benar adalah pohon hidup, akan membuahkan buah-buah hidup tidak habis-habis. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi manusia Kristen yang beriman kepada Tuhan dan menjadi orang yang mau diisi dengan kebenaran, dan firman akan mengutarakan kebenaran melalui bibir kita kepada orang lain. Saudara-saudara, Tuhan mencipta manusia dan dengan desain yang luar biasa, the supreme model, the supreme quality, the supreme truth of the image of God in His design. Manusia dikasih dua mata. Kenapa tidak satu? Kalau di dalam Gerika ada satu cerita mengenai ada satu dewa, yaitu anaknya Neptuna yang matanya cuma satu di tengah. Bayangkan engkau begitu pulang ke rumah, nyonyamu sisa satu mata di tengah, engkau akan berdiri bulumu. Ya. Bagaimana bisa diterima? Hanya satu mata di tengah. Itu adalah mitos Gerika ya. The son of Neptune. Itu cuma satu mata. Tuhan tidak cipta manusia satu mata. Tuhan cipta dua mata. Dua kuping. Coba kan cuma satu kuping di tengah begini. Bagaimana? Bayangkan. Tuhan ciptakan dua mata, dua kuping. Tetapi satu hidung, satu mulut. Coba bayangkan kalau mata satu, dua hidung. Dua mulut. Lalu satu kuping di sini. Jadi apa? Menakutkan bukan? Apakah desain ini terindah? Terindah. Waktu manusia senyum langsung cuaca lebih bagus. Udara lebih hangat sedikit. Saudara-saudara, coba lihat. Cara Tuhan cipta manusia. Matanya dua, kupingnya dua. Pada tahun 1958 mulai diedarkan satu macam produksi. Namanya musik stereo. Ya. Musik stereo itu tahun 59 sudah dijual di Asia. Dan pada pertama kali saya beli alat-alat stereo, saya kaget. Loh, kenapa kok bisa biola di sini, timpani di situ? Loh, saya dengar lihat ini. Akhirnya waktu jauh mendapatkan satu point of image. Saya mendengar seperti satu orkestra seluruhnya berada di depan saya. Saya langsung berapa mahal pun, saya nama makan, nama beli pakaian, saya beli. Saudara-saudara, stereo itu stereo perlu. Tapi kalau itu alatnya stereo, yang dengar kupingnya mono, nggak bisa. Betul mbak? Itu cuma satu kuping mau dengar dua gini, bagaimana ya? Dari Tuhan mencipta manusia dari pertama kali manusia
sudah stereo. Bilang puji Tuhan. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Saudara dari lahir sudah stereo. Tapi kau tidak sadar. Alangkah indahnya ciptaan Tuhan. 2 kuping, dengar kanan, dengar kiri. 2 mata, lihat sini, lihat sana. 2 hidung, hisap ini, hisap itu. Nggak bisa dong. Dari sini saya melihat kenapa matanya 2, kupingnya 2, hidungnya 1, mulutnya 1. Kenapa mulut 1, lubang 1, tetapi hidung 1, lubang 2. Ayo coba diskusi setengah menit. Nanti saya panggil ke atas kasih jawaban. Saudara-saudara, coba pikir kenapa? Kenapa 2 mata? Kenapa 2 mata alis di atas tidak di bawah? Kalau alis di bawah begitu hujan banjir kan? Jadi this is the best design. Allah menciptakan 2 mata, 2 kuping, 1 hidung, 2 lubang, 1 mulut, 1 lubang. Akhirnya ketidakadilan terjadi. Kenapa? Karena mulut paling capek. Tugasnya banyak, yang kerja cuma 1. Makankah? Dia. Minumkah? Dia. Nyanyikah? Dia. Ngomelkah? Dia. Ngorokkah? Dia. Maki-makikah? Dia. Puji Tuhan juga dia. Bertengkar? Dia. Mulut ini paling banyak tugas. Dia adalah capek, paling capek, luar biasa. Mata cuma lihat. Udah lihat, malamnya tidur. Malam. Telinga cuma dengar. Sudah capek, tidak ada tutup kuping. Dia tidak seberi mata, buka mata. Ini tidak bisa. Tidak adil kan? Hidung cilaka. Kerjaannya cuma 1, tapi tidak pernah pensiun. Tidak pernah vakansi. Tidak pernah ada cutinya. Waktu hari hidung cuti, kau ikut cuti. Waktu hidung tidak berfungsi, kau masuk peti. Betul nggak? Jadi mata kerja sudah capek. Dia merem. Dia cuti. Kuping tidak tutupnya, tapi bisa hindarkan suara sendiri selektif. Tapi hidung tidak pernah ada kesempatan. Hidung sama hati paling siksa. Jantung tidak pernah dapat cuti. Hidung tidak pernah dapat cuti. Karena mereka dipaksa kerja dari detik pertama engkau lahir sampai detik terakhir engkau hidup. Dan mereka tidak pernah ambil cuti. Kalau hidung bilang saya capek gua mau tidur 2 hari. Dia tidur 2 hari, kau tidur 3.000 hari. Engkau mati langsung. Nah ini tidak adil kan? Ketidakadilan terjadi. Bukan saja demikian. Mulut lebih tidak adil lagi. Dia pekerjaannya jauh lebih banyak. Paling banyak. Tugasnya paling banyak sekali. Sehingga mulut kasihan sekali. Kadang-kadang kita mesti sayang-sayang mulut kita. Karena dia kerja berat. Makan dia, minum dia, marah-marah dia, ngomong dia, bicara dia, ngorok dia, semua dia. Mencium istri juga dia. Dia kerjanya paling banyak. Lalu kita mau tanya, kenapa mata 2? Kenapa kuping 2? Kenapa hidung cuma 1? Kenapa mulut cuma 1? Kenapa hidung 2 lubang? Kenapa mulut cuma 1 lubang? Orang Gerika itu ya seperti tidak pernah kerja, ingin tahu loh. Apapun dipikirkan. Akhirnya muncul dari filsafat Xenophones. Zenophhones. Cari di Google. Saudara-saudara, sebelum ada Google, saya sudah masukkan semua ke sini. Saya sampai sekarang belum bisa main internet. Tapi tidak apa-apa, ada otak lebih pintar dari internet. Ya. Semua yang saya korbankan saya masuk di sini. Dan banyak yang sebelum Google masuk saya sudah masuk. Xenophones mengatakan, the nature granted us with 2 ears and 2 eyes but only 1 mouth. Dia tidak bicara tentang hidung. Dia pakai istilah apa? Pakai istilah dari Reform Theology, itu disebut common grace. Ya, the nature granted us. Alam telah memberikan kepada kita 2 mata, 2 kuping, tapi 1 mulut. Why? Dia tanya. Kenapa alam memberikan 2 mata, 2 kuping, tapi 1 mulut? Dia mengatakan, let us see and hear more and talk less. Diberikan 2 kuping supaya kita dengar banyak-banyak,
Memberikan dua mata supaya lihat banyak-banyak. Cuma satu mulut, jangan cerewet. Wah, ini bijaksana luar biasa ya. Orang cerewet dibenci oleh orang lain semua. 1, 2, 3. Wah, yuk nama ngomong pasti ada yang benci lah. 1, 2, 3. Orang cerewet dibenci oleh orang lain. Orang kalau tidak banyak bicara, waktu dia bicara dan berarti semua pasang kuping. Kalau orang terus bicara dan bicara tidak beres semua, dia lebih keras bicara, orang lebih tutup kuping. The more you talk, the less you influence. The less you talk, the more you influence. Khususnya jadi guru, jadi mama. Biasanya mama itu terus ngomel sama anaknya, ngomel terus. Buat anak itu sampai susah sekali kapan merdeka. Terus diomelin. Maka dia benci sekali sama mamanya. Karena terus tak karu, karena terus ngomel, terus marah-marah. Dan orang yang terus marah-marahin orang baru bisa hidup. Dia bikin orang susah hidup. Dia marah-marah terus ngomel-ngomel. Supaya dia enak ekspresi, explode. Terus eksplosif. Explode. Dia hanya menyenangkan diri. Orang lain yang dapat susah. Maka Xenophonus mengatakan, the nature granted us with 2 ears and 2 eyes and only 1 mouth, so that we should see more, hear more, but talk less. Wah, saya waktu baca filsafat dari Xenophonus, saya rasa betul juga ini ya. Ini rahasianya kenapa banyak manusia tidak disenangi orang. Karena cerewet tak habis-habis. Yang ngomongin sama terus, saben hari keluarkan sampah. Siapa yang suka dekat dengan sampah? Tapi orang yang jarang bicara, kalau pada waktu tepat perlu bicara, dia mengatakan satu kalimat yang tepat sekali. Langsung catch the time. Langsung fit the opportunity. Langsung inspires others. Lalu orang yang aduh, pada saat yang tepat kalau dia bicara kalimat begitu indah, maka mereka akan menghargai. Mereka akan sungguh-sungguh mengindahkan apa yang diterima. Maka Amsal Sulaiman mengatakan, satu kalimat yang dibicarakan secara tepat waktunya, sama seperti satu apel yang dibikin dari emas, dibungkus dengan gawang yang dibikin dari perak. Heran sekali ya. Waktu saya membaca ayat itu, saya bayangkan, itu kalau satu apel emas, warnanya kuning, terus di luarnya ada gawang yang dibikin dari perak, lalu cahaya daripada emas yang refleksi keluar daripada itu gawang yang berwarna perak. Itu keindahan bagaimana ya? Luar biasa. Satu kalimat yang keluar dari mulut yang tepat pada waktunya adalah seperti apel yang dibungkus dengan gawang perak dan apelnya dibikin dari emas. Itu bukan cara kalimat emas. Kalimat emas yang tidak sembarangan diboroskan karena dibungkus dengan perak dan cahaya emas keluar menembusi gawang perak menjadi seluruh refleksi yang indah luar biasa. Saudara-saudara, lalu saya memikirkan, apakah Alkitab bicara tentang mulut, tentang dua mata, dua itu kuping dan satu mulut? Akhirnya saya mengganti kalimat Xenophonus menjadi kalimat seperti ini. God created us, bukan the nature granted us ya. Allah menciptakan kita with 2 eyes and 2 ears but only 1 mouth. Allah menciptakan kita dengan diberikan 2 mata, 2 kuping, tapi 1 mulut. Untuk apa? In order that we see good and see evil. We listen to right and to the wrong, but speak only witnessing truth. Nah, ini jawabannya. Allah memberikan kita 2 mata, 2 kuping, tapi 1 mulut. Adalah supaya kita lihat yang baik dan lihat yang jahat. Dengar yang benar dan yang tidak benar. Tapi waktu kita berbicara, kita hanya bersaksi bagi kebenaran. Amin. Nah, dari dasar ini kita akan mengerti hukum ke-9. If you speak only to witness the truth, that you are doing well because you are created so. Sampai di sini hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk bicara
yang sudah Tuhan karuniakan sebagai hak manusia. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberikan kuasa kontrolan kepada kami, sehingga kami hanya bicara bersaksi bagi truth. Berkati kami, pimpin kami untuk mengerti hukum yang ke-9. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.